Di episode kali ini saya akan bahas tentang trading intraday atau scalping gold menggunakan indikator pendeteksi sinyal price action. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Ada 4 buah sinyal yang dihasilkan oleh indikator ini. Pertama adalah sinyal breakout, which is ini adalah non-repaint sinyalnya ya teman-teman. Kedua adalah sinyal test, ketiga adalah sinyal retest, dan keempat adalah rejection. Saya sengaja memang menggabungkan antara intraday dan scalping ya teman-teman, karena menurut saya memang dua gaya trading ini itu dia memiliki kemiripan. Saya ingin mengingatkan saja di awal bahwa indikator ini tidak berfungsi menggantikan proses belajar manual Anda tentang price action, namun hanya sebagai alat bantu saja yang memudahkan. Price action adalah sebuah teknik trading yang sangat subjektif dan discretional. Oleh karena itu, ketika kita itu mengalami masalah, ketika kita sedih, ketika kita marah, ketika mood kita itu lagi nggak enak, atau ketika kita sakit, maka sisi subjektif kita itu seringkali terganggu. Oleh karena itu, dengan menggunakan indikator yang memang sudah disetting algoritmanya, sudah disetting skripnya, maka akan membantu kita untuk menjadi lebih konsisten dalam menganalisa market. Selanjutnya kita akan bahas dulu soal persiapan mental dan money management. Pertama adalah kita harus tenang. Kedua, tidak boleh FOMO atau no FOMO. Ketiga, tidak boleh revenge, tidak boleh balas dendam atau no revenge. Keempat adalah disiplin menggunakan stop loss. Kelima adalah risk per trade itu hanya 0,5 sampai 1% saja. Dan yang keenam yang tidak kalah penting itu no overtrade. Jadi tidak boleh overtrade atau trade yang berlebihan jumlah atau frekuensinya. Jika keenam poin ini satu saja Anda langgar, maka teknik yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini itu tidak ada gunanya sama sekali. Jadi keenam-enamnya ini wajib kita miliki. Kita langsung saja plot indikatornya ya teman-teman. Jadi ini adalah chart XAU USD di time frame 15 menit. Indikator yang akan saya gunakan adalah indikator yang ada di TradingView dan dia gratis atau free ya teman-teman. Dan kita cari saja indikatornya. Di bagian indikatornya ini kita ketik aja ya Lux Algo begitu ya teman-teman. Lux Algo support ya. Kita ketik aja Lux Algo support seperti ini, maka akan muncul di sini. Saya sudah bintangin ya teman-teman, support and resistance signal MTF Lux Algo ya. Kita plot aja indikatornya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari indikatornya. Kemudian kita akan coba lihat ke bagian settingnya ya teman-teman. Jadi ini adalah bagian settingnya. Nah, di sini ada jelas ya, ini ada support and resistance settingnya ya teman-teman. Ini kita default aja ya. Nanti kalau teman-teman mau bermain-main dengan settingannya itu terserah saja. Akan tetapi saya pakai default aja ya. Seperti itu. Di sini ada support and resistance ya teman-teman. Dan di sini ternyata yang menarik juga ada manipulation zone-nya ya teman-teman. Akan tetapi manipulation zone-nya ini saya kira saya tidak akan gunakan untuk video kali ini, karena kita akan fokus ke 4 sinyal tadi ya. Jadi ini adalah sinyal-sinyal yang diberikan ya teman-teman. Ini adalah bagian sinyal, ada breakout, ada test, ada retest, dan juga ada rejection. Nah, yang saya ingin ubah ini adalah ukuran labelnya ya teman-teman. Dari tiny ini saya akan ubah ke normal agar supaya hurufnya itu, sinyalnya itu lebih gede gitu ya teman-teman. Kita melihat perubahan hurufnya menjadi lebih gede-gede ya, sehingga kalau saya bisa dengan lebih enak gitu ya untuk melihat sinyal yang dihasilkan ya. Seperti itu teman-teman. Untuk bagian settingnya saya kira saya tidak ingin untuk mengubah apapun, dan tapi kalau teman-teman ingin mengubah silakan bereksperimen sendiri ya. Oke, kita akan klik OK aja. Nah, ini adalah tampilan final daripada settingan saya ya teman-teman. Ini labelnya udah lebih gede ini. Sekarang kita akan bahas sinyal yang pertama, yaitu sinyal breakout. Sinyal breakout pada indikator ini ditandai dengan label dengan huruf B seperti ini ya teman-teman. Dan kalau kita hover mouse kita, maka akan muncul bearish breakout. Artinya apa?
Artinya ini adalah signal sell karena break yang terjadi itu adalah break di bawah support. Di layar monitor ini ada dua signal breakout ya teman-teman. Pertama yang ini dan kedua adalah yang ini. Nah, signal breakout yang ini kita nggak ambil ya teman-teman. Kita hanya ambil signal breakout yang ini. Waduh teman-teman, mungkin ada yang bertanya, waduh Pak Setio karena sudah tahu apa yang terjadi, jadi bisa milih-milih bahwa ini adalah signal yang diambil. Kenapa? Karena dia udah kelihatan turun ya kan, sedangkan ini karena naik, maka Pak Setio milih yang ini, bukan milih yang ini. Enak aja dong kalau begitu ya. Akan tetapi tidak seperti itu ya teman-teman. Kalau kita teliti ketika kita hover di sini ya teman-teman, tertulis bearish breakout, akan tetapi ada tulisan lagi di bawahnya ya, average trading activity. Artinya apa? Volumenya itu average, rata-rata ya teman-teman, volume ketika terjadi breakout itu. Nah, kita nggak ambil breakout yang terjadi ketika volumenya itu rata-rata ya atau low ya teman-teman. Beda dengan yang di sini ya, terjadi apa? Bearish breakout, keterangannya itu adalah high trading activity. Nah, pada sinyal yang tertulis sinyal breakout ya, maksudnya yang tertulis high trading activity inilah kita ambil posisi sell-nya ya teman-teman. Kenapa? Karena pada candle sinyalnya ini itu terjadi volume yang gede ya, terjadi kalau menurut bahasanya indikator ini high trading activity. Dan kalau kita gunakan logika trading yang sederhana saja, kita tahu bahwa breakout yang terjadi dengan candle bearish yang besar, maka itu chance-nya untuk menjadi breakout yang true breakout, bukan false breakout, itu memang lebih besar. Simulasi tradingnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika sudah muncul sinyal breakout dengan high trading activity ini, maka pada next candle-nya ini kita akan open posisi sell ya teman-teman. Lalu stop loss-nya kita letakkan di high atau sedikit di atas high daripada candle signalnya ini ya teman-teman. Dan kemudian risk reward ratio-nya saya tahu ya teman-teman, teman-teman scalper itu kalau bicara soal risk reward ratio itu berat banget ya. Jadi biasanya resikonya itu lebih besar daripada target profitnya ya, itu adalah kebiasaan para teman-teman scalper. Akan tetapi biasakan diri ya teman-teman, teman-teman scalper dan intraday trader itu tetap mempunyai risk reward ratio itu minimal 1:1. Supaya apa? Supaya nanti di jangka panjang itu akunnya bisa lebih berkembang ya. Kalau resikonya lebih gede daripada target profitnya itu biasanya nggak akan lama akunnya ya teman-teman. Memang nggak enak ya, winning rate-nya mungkin akan lebih turun ya, lebih jelek ya teman-teman. Akan tetapi kita kan trading nggak cari winning rate, kita cari duit kan. Yang penting tuh dapat duitnya ya teman-teman. Percuma winning rate tinggi tapi nggak ada duitnya ya kan. Oleh karena itu biasakan trading dengan risk reward ratio itu minimal 1:1 ya teman-teman. Dan di sini kita katakanlah kita bikin 1:2 ya, maka kita entry di sini, kita targetnya ke sini ya. Seperti itu kira-kira simulasinya untuk signal breakout. Signal yang kedua adalah signal test ya teman-teman. Dalam indikator ini labelnya itu diberi huruf T seperti ini ya teman-teman, yang artinya test. Dan kalau kita melihat ya, kalau kita hover mouse kita ya teman-teman, di sini tulisannya adalah test of support zone. Jadi support zone ini adalah zona yang berwarna hijau ini ya teman-teman, yang berwarna merah itu adalah resistance ya. Paham ya teman-teman, itu basic ya. Jadi ketika harga itu dia masuk ke area support ini ya teman-teman, maka kalau muncul label T-nya ini, maka itu mengindikasikan bahwa ini harga sedang mengetes level supportnya ya teman-teman. Dan sekali lagi kita lihat di sini yang terjadi adalah test of support zone dengan high trading activity. Akan tetapi kalau saya tidak akan langsung buy ketika muncul tag testnya ini ya teman-teman. Saya biasanya itu lebih suka untuk nunggu dulu konfirmasinya harga itu untuk mantul naik ke atas. Supaya apa? Supaya saya bisa agak lebih pasti begitu ya, bahwa area yang dilabeli dengan tes ini, dengan T ini benar-benar adalah swing low ya teman-teman. Jadi saya biasanya itu akan nunggu apa? Biasanya saya nunggu candle bullish engulfing atau pin bar begitu ya teman-teman. Dan kalau kita simulasikan begini, kira-kira itu seperti ini. Nah, setelah muncul candle hijau besar ini ya teman-teman, maka ini adalah konfirmasinya bahwa low daripada candle yang mengetes
retest support zone-nya ini itu berpotensi menjadi swing low ya teman-teman, dan harga berpotensi untuk mengalami pergerakan bullish ke atas setelah dia mantul dari area support ini. Simulasi tradingnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah muncul candle konfirmasinya ini bullish engulfing atau marubozu ya teman-teman, maka pada next candle-nya ini kita mengambil open posisi buy ya teman-teman. Kita buy di sini di opening daripada next candle-nya ini, stop loss-nya kita letakkan sedikit di bawah low daripada swing low-nya ini ya teman-teman, dan kemudian risk reward ratio-nya kita bikin 1:2 ya, 1:2 ya teman-teman. Yang penting minimal 1:1 lah ya, dan kita akan lihat seperti apa hasilnya. Sinyal yang ketiga adalah sinyal retest ya teman-teman, yang diberi label huruf R seperti yang Anda lihat ini. Proses terjadinya adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini terjadi breakout pada area resistance yang berwarna merah ini ya. Jadi ini adalah kondisi flip ya teman-teman, resistance become support. Setelah resistance-nya ini mengalami breakout ke atas, kemudian area ini area yang sama menjadi support ya teman-teman, dan kemudian pada candle ini kita melihat ini candle apa teman-teman? Ini adalah candle bullish pin bar ya, dan bullish pin bar itu mengindikasikan sinyal bullish ya teman-teman. Jadi ketika muncul tag retest begini dan bentuk candlenya itu adalah bullish pin bar seperti ini, maka ini menurut saya ini adalah sinyal buy yang sangat baik sekali. Kenapa? Sekali lagi karena proses terjadinya ya teman-teman, resistance dia di break menjadi support, kemudian dia mengalami retest, bentuknya adalah bullish pin bar, maka ini sudah confirm bahwa ini adalah sebuah support yang kuat, dan ini dan area ini berpotensi menjadi swing low dan harga berpotensi untuk mengalami pergerakan bullish ke atas. Entry buy-nya kita letakkan di next candle-nya ini ya teman-teman. Kita entry buy di sini, kemudian stop loss-nya kita letakkan di sini ya teman-teman. Stop loss-nya kita letakkan di swing low-nya ini ya teman-teman. Jadi nanti terserah teman-teman aja apakah Anda mau meletakkan di sini atau Anda mau meletakkan di sini ya teman-teman. Tapi kalau saya mungkin saya akan meletakkan di sini ya. Kenapa? Karena ini masih area support ya. Kalau kita meletakkan stop loss kita ketika masih ada di area support kayaknya agak kurang pas begitu ya. Jadi di luar area support saya kira di swing low-nya yang ini ya teman-teman, saya kira ini adalah pilihan yang baik buat kita untuk meletakkan stop loss. Dan kemudian untuk targetnya kita bikin risk reward ratio-nya itu sekali lagi 1:2 ya teman-teman, seperti itu. Kita coba tarik 1:2 ya. Oke ya di sini ya teman-teman, dan kita akan lihat apakah akan sampai ke targetnya. Kita masuk ke sinyal terakhir yang diberikan oleh indikator Lux Algo Super Resistance Signals MTF ini ya teman-teman, yaitu sinyal rejection, yang adalah sinyal favorit saya pada indikator ini. Sinyal rejection tidak memiliki label huruf ya teman-teman, jadi bentuknya itu seperti perisai ini, dan kalau perisainya berwarna merah ini dan dia terjadi di area di sekitar area resistance yang berwarna merah ini ya teman-teman, artinya ini memberikan sinyal sell. Dan kemudian of course sebaliknya, kalau sinyal rejection ini dia terjadi di bawah misalkan ya teman-teman di area support, maka dia mensinyalkan sinyal buy. Dan kalau kita melihat di sini ada area yang berwarna kuning ya teman-teman. Area yang berwarna kuning ini adalah, kalau tadi yang saya sudah sebutkan di awal, ini adalah manipulasi ya teman-teman. Saya memang sengaja tidak membahasnya secara khusus. Kenapa? Karena selain dia bukanlah sinyal formal yang ada di Lux Algo ini, biasanya manipulasi ini dia terjadinya berbarengan dengan sinyal rejection ini ya teman-teman. Jadi saya kira kita fokus aja ke sinyal rejectionnya. Secara psikologi, sinyal rejection ini menunjukkan ketidakmampuan buyers untuk mempertahankan momentum bullishnya ya teman-teman. Jadi setelah para buyers tuh buy dan kemudian harga mencapai pucuk ini ya teman-teman, datanglah seller dengan kekuatan yang besar sehingga menekan harga itu turun ke bawah ya teman-teman, sehingga terjadi ini ada wick atau ekor yang panjang ya. Jadi rejection itu biasanya bentuknya tuh ekornya yang panjang, atau kalau sedang bearish gini namanya adalah bearish pin bar. Kalau bullish di bawah itu kebalikannya namanya adalah bullish pin bar ya teman-teman. Jadi harga itu kereject, ketolak ya untuk bergerak lebih tinggi. Oleh karena itu signal rejection yang terjadi pada area resistance ini memunculkan sinyal jual atau sinyal sell, karena para sellers itu sudah memenangkan pertarungan. Simulasi setup tradingnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah kita open posisi short
pada next candle-nya ini ya teman-teman, jadi kita open posisi short di sini ya, opennya di sini ya teman-teman, lalu kemudian stop loss-nya kita letakkan di atas atau sedikit di atas candle signalnya ini ya teman-teman, dan kemudian risk reward ratio-nya itu kita bikin 1:2 ya, seperti ini. Oke ya, kita akan simulasikan. Tentu saja pada real trading nanti tidak akan semulus apa yang ada di video ini. Akan tetapi kalau kita disiplin dengan sisi mental, psikologis, dan money management seperti yang saya katakan di depan tadi ya teman-teman, yaitu harus tenang, jangan FOMO, jangan revenge, terus pakai stop loss, dan juga risk per trade setengah sampai 1% per trade, dan juga jangan over trade atau tidak over trade ya teman-teman. Maka saya percaya akun trading kita akan semakin berkembang dan kita akan semakin hari menjadi trader yang lebih baik dibanding hari kemarin. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, grup trading maupun media-media sosial Anda. Pertanyaan, saran, dan kritik maupun request materi silakan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.